lagi deh dari awal. Revisi, revisi, revisi. Ini luar biasa. Buat gua Waisak itu Gua mau tidur yang banyak, titik. Nah Hans, dari tadi pagi kita kan udah banyak melakukan kebajikan ya. Dari membaca parita, mendengarkan nama desana, mempraktekkan compassion dengan cara lewat games. Kita juga udah memberikan reward ke teman-teman kita yang menang. Oke, voting sudah ditutup nih teman-teman. Dan kita akan lihat sebentar lagi siapa sih yang bakal jadi ketua acara Waisak 2021. Dan hasil terbanyak dipegang oleh Patrick. Selamat kepada Patrick yang sudah terpilih sebagai ketua Waisak 2021. Apakah Patrick punya nih kesan-pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan? Pat? Halo? Pat? Halo Pat, monitor. Apakah bisa dengar suara gue? Patrick? Iya bisa. Oke. Jadi thank you atas semua kepercayaan teman-teman untuk memilih gua sebagai ketua panitia Waisak 2021. Gua akan mencoba sebaik mungkin untuk menjadi ketua kalian dan semoga acara ini juga dapat menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kita semua. Oke, kita udah denger nih kata-kata optimis dari Ketua Waisak 2021. Maka dari itu rapat hari ini kita sudahi aja karena udah lama juga. Terima kasih semuanya udah pada hadir dan sampai ketemu lagi. Semangat! Bye! Kok gue bisa di sini ya? Seingat gue tadi lagi berlepat MC deh. Kok kayak balik lagi ke bulan Februari? Ayo guys, kita bagi dulu per divisi dan job desk-nya ya. Membuka lembaran kosong. Babak baru kehidupan dimulai. Disinilah awal kami bertemu. Menggabungkan sekian banyak kepala menjadi satu. Satu tujuan, satu tim, satu keluarga. Memberikan sentuhan makna di setiap langkah menjadi prioritas kami. Sekuat tenaga kami kerahkan agar kalian mendapat arti cinta kasih itu. Tapi, apakah itu semua tersampaikan? Apakah kita juga merasakan cinta? Dengarkanlah cerita dari kami, dan kalian semua akan mengerti. Oke. Hai, nama gue MJ dan gue dari divisi acara. Gua William aka WS. Gua dari divisi acara. Gue itu Sila dari divisi alur dan teknis dan juga atau bisa dibilang acara minimed dan juga sekretaris. Hai, gue Michelle dari divisi alur dan teknis alias acara main event. Hai semua, nama gue Vanessa dari divisi acara. Halo, nama saya Kristi dari divisi pre-event. Nama gue Deswandi dari divisi intro yang bertugas untuk membuat video opening Waisak. Nama gue Nicole Dea dari divisi Riddle. Nama gue Josken dan gue dari divisi Riddle. Nama saya Wicaksana Satriadi, saya dari divisi materi. Nama saya Jocelyn Trisha dari divisi publikasi.
Saya Rianando dari divisi botmaker/botauthor/botoperator. Hai semua, perkenalkan aku Jennifer dari divisi PR. Halo, nama saya Frederick dari divisi Public Relation. Dan saya Erhans, editor kalian. Tantangan terberat saya dalam acara Waisak tahun ini menurut saya adalah cara saya menyesuaikan waktu yang tepat dengan talent. Tantangan terberat yang pernah saya hadapi selama ini ada di dalam proses pembuatan games dan juga sulitnya berkomunikasi dengan anggota tim. Berhubung gue baru pertama kali jadi ketua dalam sebuah acara, menurut gue itu menjadi sebuah tantangan yang berat bagi gue karena gue nggak pernah megang kewajiban sebesar ini. Jadi itu merupakan sebuah tantangan yang baru bagi saya. Menurut saya, tantangan terberat dalam proyek Waisak ini adalah cara menyusun waktu dan juga mendapatkan approval dari Pak Ismu. Secara kita masih ada tugas yang harus dikerjakan, tapi harus sempat-sempatin waktu untuk rapat Waisak. Nah, kadang sudah bikin satu desain nih, tapi Pak Ismu kurang setuju. Jadi, ulang lagi deh dari awal, revisi. Kalau dari tantangan gue itu dari sekretaris itu, ini gue pertama kali jadi sekretaris, jadi gue bener-bener buta dalam tugas sekretaris itu gimana, proposal itu gimana. Jadi itu gue bener buta di sana. Dan kedua acara, kalau acara sendiri itu menurut gue susah di awalnya itu konsepinnya. Dari ide yang kita gini polos, belum ada apa-apa, bikin kita spesifik sampai teknis dan matang sampai jadwal dan lain-lain, itu tuh bener-bener susah, kayak bener-bener gila mikirnya. Kedua itu gue orangnya gaptek, terus ini acara online dan gue harus ngadepin kayak aplikasi-aplikasi baru yang bikin gue tambah slow lagi, dan tambah lagi gue harus ngadepin Discord. Nah Discord ini gue nggak tahu kenapa nih Discord gue nggak bisa download di komputer gue, kadang suara gue nggak bisa dengar orang lain atau kebalikannya gue nggak bisa dengar suara orang lain. Nah itu dah. Kedua itu, ketiga maksud gue hilangnya motivasi. Ada tahap dimana gue itu benar-benar motivasi gue hilang, niat gue hilang, jadi kayak benar-benar nggak males ngapa-ngapain, mau itu Waisak lah, tugas sekolah dan lain-lain. Itu kayak benar-benar draining banget. Awalnya itu tuh benar-benar gas, tapi akhir-akhir kayaknya makin lama makin males, makin nggak ada niat gitu lah. Waisak selama ini sih seru banget. Banyak banget kejadian yang seru, banyak juga yang ngejengkelin. Banyak juga pengalaman sama capek plus blundernya. Terutama pas awal-awal itu blunder parah. Kerjanya kayak bingung mau gimana. Sampai akhirnya berhasil nyusun cerita, baru tuh mulai proses video. Nah, dari situ tuh mulai ribetnya baru kelihatan. Udah mulai berat. Banyak banget kejadian greget sampai bikin naik pitam. Dari yang orang yang kerjanya lama banget, terus ada yang gak kelar-kelar, ada yang bolong-bolong kerjaannya, jadinya gue yang bergadang kerjainnya. Hebat. Banyak juga tugas lain dari sekolah maupun rumah. Jadi ya tidur 2 jam, dari jam 2 sampai jam 4, udah biasa lah makanan sehari-hari rasanya. Kalau kesayang dari gue itu ada, dari tim gue itu mungkin gak semua orang tuh bisa bekerja sama dan baik ya. Jadi nggak semua orang tuh kan bisa connect satu sama lain. Ya intinya menurut gue kerjasamanya itu masih kurang lah. Keluh kesah sih paling ya stres lah ya. Dikejar-kejar deadline terus. Kayak alamak besok udah itu cok. Ya itu sih kalau keluh kesah sih. Kesah gue juga karena kayak please, dengan gue nge-push diri gue lebih untuk Waisak ini, gue ngorbanin waktu gue main, waktu gue me time, waktu gue belajar dan segala hal. Kayak semuanya gue geser, hal-hal yang bikin gue, yang gue prioritasin dulunya buat seneng-senengnya itu gue geser semua buat Waisak gitu. Kalau kesannya itu dari awal ide dan konsep acara ini itu terlalu ambisius kalau menurut gue. Akibatnya jadi ribet. Dan untuk merancang acara seribet ini tuh banyak banget yang harus disiapin, termasuk di bagian ridhonya, yang pada akhirnya malah menyusahkan diri sendiri. Jadi tiap hari itu pasti rapat terus. Jadi ya kadang-kadang tuh sampai capek gitu loh, bisa sampai rapat jam 2, rapat dadakan. Dan
kalau tiba-tiba nih, kalau kita koordinasi sama banyak divisi, terus satu divisi ada miskom, kita tuh bisa menyebabkan divisi lain tuh ikut miskom juga loh. Jadi kita tuh harus kayak bikin rapat gabungan lagi untuk meluruskan, terus kita harus chat lagi. Belum lagi kan teman-teman kita nih kan banyak kegiatan luar kan, nggak semua tuh buat Waisak gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang urgent tuh susah gitu loh, kayak ayo cepet on, bisa on nggak, bisa on nggak, bisa on nggak. Jadi kadang-kadang tuh agak ketunda-tunda. Gimana caranya untuk disiplinin orang lain sementara diri sendiri pun belum disiplin gitu kan. Jadi mulailah gue menyusun jadwal-jadwal yang harus dilakukan sampai waktu itu satu hari itu Google Calendar gue penuh banget dengan segala macam jadwal, sampai nge-call untuk cari gambar waktu itu sampai jam 3 atau jam 2 malam. Sambil kita cerita-cerita banyak hal tentang sekolah, ya, gimana IPA, gimana IPS, terus cita-cita kita. I will miss this moment gitu, ketika kita kayaknya 2 bulan lebih sama-sama, jadwal gue kosong, gue nggak ada rapat lagi sama siapapun, kayak pasti jadi kayak orang congok gitu kan ya. Pesan terakhirnya adalah ngerjain sesuatu tuh harus enjoy, ngerjainnya dari hati dan jangan pressure, karena kalau pressure pasti bakal kerasa. Yang gue pelajarin dari acara ini tuh cara gue memanage waktu. Gue jadi lebih disiplin sama waktu, jadi kayak gue gak main deadline-deadlinean gitu. Dan kayak masih banyak lagi hal yang gue pelajarin dari sini, tapi gak bisa gue sebutin satu-satu karena durasi lagi. Jadi ya udah, sekian dari saya. Dari sana saya belajar kalau kita menuangkan jerih payah kita, maka hasilnya juga akan baik. Seperti acara Waisak ini yang akhirnya terwujud karena adanya jerih payah dari teman-teman panitia semua. Nah, maka itu kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka tuangkanlah semua jerih payah Anda. Gue belajar sesuatu yang baru, bahwa kita tuh sebagai pemimpin itu gak ada apa-apanya kalau misalnya gak ada anggotanya. Kalau kita nggak bisa percaya sama anggota kita, gimana kita mau kerja sama? Dalam sebuah project itu yang paling penting itu komunikasi dan teamwork. Dan di Waisak ini, gue tuh belajar banget, harus banget atur waktu yang pas supaya bisa kerjain semuanya. Pokoknya setelah itu juga, abis Waisak gue memutuskan untuk tidur yang banyak. Sekian. Pokoknya abis Waisak, gue mau tidur yang banyak. Titik. Ribetnya baru kelihatan. Bangun subuh, tidur jam 12 malam. Dari awal, ide dan konsep acara ini itu terlalu ambisius kalau menurut gue. Akibatnya jadi ribet. Dan untuk merancang acara seribet ini tuh banyak banget yang harus disiapin. Gue ngorbanin waktu gue main, waktu gue me time, waktu gue belajar dari segala hal. Bener-bener gak ada waktu gitu, sampai bisa lembur jam 3, jam 4, bahkan pernah nggak tidur gitu. 1 minggu yang lalu tuh sampai mimisan. Kita nggak mengharapkan itu, kita juga nggak dapatkan uang, itu bener-bener tuh niat kemauan kita sendiri dan emang dari penugasan juga. Jadi emang ini juga project terakhir kita.
Jadi kita mau nge-push banget, kita mau bikin yang terbaik untuk acara Waisak ini. Buat gua Waisak itu tempat untuk mengembangkan, ya bisa gue bilang hidden talent gitu yang sebenarnya gue punya tapi cuma gue gak pernah sempet pakai. Saya Arianando dari divisi bot maker / bot author / bot operator. Jadi menurut gua kalau misalnya Waisak ini gak ada, gua paling minggu-minggu ini gue cuma melakukan hal yang kurang produktif kayak main game dan lain-lain. Jadi itu menurut gua Waisak tuh merupakan suatu momen berharga karena bisa kickstart compassion gua balik buat programming dan coding. Kan kita mau berdamadana kan? Saya bilang ke semua orang lah, saya termasuk kemarin itu adalah wicaksana. Dengan adanya meaning-meaning yang kamu buat itu, ada satu orang yang hidupnya berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang bijaksana menjadi bijaksana. Dia hanya dengar satu kata, satu kalimat, dia itu berubah. Nah itulah dhamma-dhamma. Ini luar biasa. First of all, gue mau bilang makasih banget buat semua panitia yang udah bantu ngerjain semua hal sampai hari H. Kalian terima kasih. Dan semoga audiens hari ini seneng sama acara Waisak tahun ini karena panitia mau nangis ngerjainnya. Mau apresiasi kepada teman-teman semua yang bisa berkontribusi dalam persiapan kegiatan ini. Semoga kalian juga enjoy dalam prosesnya. Dan buat teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, semoga kalian juga enjoy dengan apa yang sudah kalian persiapkan selama 5 bulan ini. Dan ya, di akhir mau bilang kalau kita harus terima dalam hidup ini kita akan selalu sibuk, karena ketika kita sibuk, kita itu masih menuliskan cerita. Dan ketika kita berhenti dari kesibukan kita, berhenti juga merangkai cerita dalam hidup kita, maka saat itulah hidup kita akan berakhir. Ambil miss dari momen gitu ketika kita kayaknya 2 bulan lebih sama-sama. Sepertinya acara berakhir di sini. Terima kasih telah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Ambil pisau belah ketupat, sayur lodeh boleh dicampurkan. Kalau ada ilmu yang didapat, mohon untuk diamalkan. Saya Erhans dan saya Febrian. Mohon pamit.